Mengapa mahasiswa harus memahami Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral untuk menghadapi berbagai tantangan. Pancasila adalah satu alat pemersatu bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa yang budiman, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pertemuan kali ini akan dibahas Pancasila sebagai dasar negara. Uraian akan diawali dengan menjabarkan konsep dasar negara. Selanjutnya akan dipaparkan alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian diakhiri dengan uraian mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Mari kita mulai membahas materi Pancasila sebagai dasar negara. Para mahasiswa yang budiman, mungkin di benak kalian ada yang pernah mendengar istilah Homo faber, Homo socius, Homo economicus, dan istilah zoon politikon. Istilah-istilah tersebut merupakan predikat yang melekat pada eksistensi manusia. Meminjam istilah Thomas Hobbes, manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi yang lainnya, atau Homo homini lupus. Oleh karena itu, agar terciptanya kondisi yang harmonis dan tertib, manusia membutuhkan negara. Mengutip konsepnya Aristoteles mengenai negara, ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Para mahasiswa yang budiman, untuk menciptakan kondisi yang harmonis dan tertib, maka bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana cara mewujudkan tujuan negara tersebut. Jawabannya akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grand Norm, Rechtsstaat, Staatsstaat, filosofis Grundlage. Selain itu, secara terminologis, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber-sumber dari segala sumber hukum dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dengan demikian, dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita-cita hukum bagi tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Para mahasiswa yang budiman, dari uraian di atas, mungkin di benak kalian ada yang bertanya, mengapa mahasiswa harus memahami Pancasila sebagai dasar negara? Apa buktinya jika Pancasila itu perlu dijadikan dasar negara Indonesia?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mulai dari analogi terlebih dahulu. Apakah Anda mempunyai kendaraan? Apa yang harus Anda lakukan jika tidak ada jalan yang dapat dilalui? Ya, Pancasila seperti jalan aspal yang berikan arah kemana kendaraan itu dapat dibawa tanpa ada kerusakan. Berbeda dengan jalan yang tidak diaspal. Meskipun kendaraan dapat berjalan, tetapi dalam waktu yang singkat kendaraan akan cepat rusak. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut dan berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Mengutip istilah Yudi Latif bahwa Pancasila harus menjadi mata air keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Soekarno menyampaikan pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia, bahwa Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah. Pancasila adalah satu alat pemersatu bangsa Indonesia. Jadi pada dasarnya, Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Para mahasiswa yang budiman, uraian tadi merupakan penegasan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang sangat penting untuk dipahami oleh para mahasiswa sebagai generasi muda dan kaum intelektual. Berbagai dinamika terjadi. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, Soekarno menggali nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para mahasiswa yang budiman, pada era globalisasi dewasa ini, Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral untuk menghadapi berbagai tantangan. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari dasarnya arus paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, hedonisme, yang menggerus kepribadian bangsa dari nilai-nilai Pancasila. Dilihat dari kehidupan masyarakat, ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat. Dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer, yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanannya. Tantangan-tantangan sebagaimana yang diuraikan di atas hanya merupakan sebagian kecil saja. Hal ini menggambarkan bahwa upaya menjawab tantangan tersebut tidak mudah.
Oleh karena itu, mahasiswa memiliki peran penting sebagai agent of change, social control, moral force, and iron stock. Para mahasiswa yang budiman, dari semua uraian di atas, maka kita dapat memahami bahwa Pancasila sebagai way of life and Pancasila as a basis for nation character education perlu diimplementasikan baik di lingkungan pendidikan formal, keluarga, dan masyarakat yang meliputi komponen pengetahuan, perasaan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai yang bermakna. Para mahasiswa yang budiman, demikianlah perkuliahan kita hari ini. Sebelum menutup perkuliahan, simaklah kata bijak berikut ini. Kemajuan kita sebagai bangsa tidak bisa lebih cepat daripada kemajuan kita dalam pendidikan. Pikiran manusia adalah sumber daya fundamental. John F. Kennedy. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.